Terima kasih saudara, Anda masih di Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Identitas mayat wanita tanpa kepala yang jenazahnya ditemukan di dalam koper akhirnya terungkap. Korban warga Blitar yang sehari-hari bekerja di Tulungagung. Identitas korban terungkap setelah orang tua korban mendatangi kamar jenazah RSUD Dr. Suroto, Ngawi. Hendri Suprapto, 41 tahun, dan istri Sulatemi, 48 tahun, serta tetangganya Ana Yuliani mendatangi kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Suroto, Ngawi. Kedatangan suami istri warga desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, untuk memastikan mayat dalam koper yang ditemukan di saluran air Desa Dadapan, Kecamatan Kendal adalah anaknya. Setelah diperiksa, Hendri Suprapto memastikan jika korban adalah anak pertamanya, Uswatun Hasanah, 29 tahun. Hal itu diperkuat dengan tindik di perut korban. Hendri mengatakan korban yang bekerja di Tulungagung pamit keluar kota, namun sejak Senin 20 Januari 2025 sudah tidak bisa dihubungi. Gelang, sendal, mana? Gelang, sendal, sama tindik. Oh, tindik yang di perut itu ya? Iya. Itu memang meninggalkan rumah sejak kapan, Pak? Kalau meninggalkan rumah ya cuma terus itu mulai nggak bisa dihubungi hari aku menghubungi ini Senin, aku Selasa. Langsung nggak bisa dihubungin ya? Nggak bisa dihubungi, WA cuma centang satu sampai sekarang. Baru tahu ya tadi malam di Padang Pusat kita. Pak putrinya ini kerja di mana, Pak? Kerjanya Tulungagung. Di apa, Pak, itu, Pak? Nggak tahu ya kalau Oh, udah punya anak, Pak? udah Dua. Suami kemana, Pak? suami cerai pisah hidup. Ya sedih mas, Gimana? ya kaget, terus sedih, terus campur aduk mas. Harapannya sudah, Bu? Harapannya terhadap pelaku nanti kalau ketangkep itu? Ya diserahkan ke pihak yang berwajib. Ibu apanya ini, Bu? Saya yang mengasuh anaknya. Berapa anaknya, Bu? Anaknya 2, Usia berapa masing-masing? 7 sama 10 tahun. Terakhir ketemu dengan korban ini kapan, Bu? Jumat. Hendri mendapat kabar jika mayat tanpa kepala adalah anaknya setelah didatangi polisi dari Resor Blitar. Jenazah selanjutnya diserahkan ke keluarga untuk dibawa pulang ke Blitar. Hingga kini, polisi Resor Ngawi masih memburu pelaku. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Sementara itu, saudara, polisi Resor Ngawi masih memburu pelaku mutilasi yang mayatnya ditemukan di dalam koper di saluran air di tempat pembuangan sampah. Polisi juga mencari potongan kepala dan kaki korban. Polisi Resor Ngawi dan Ditreskrimum Polda Jatim masih memburu pelaku pembunuhan terhadap Uswatun Hasanah, korban warga desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar, yang mayatnya ditemukan di dalam koper tanpa kepala dan kaki di saluran air Desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, Kamis 23 Januari 2025 lalu. Tidak ada saksi maupun petunjuk lain membuat polisi kesulitan memburu pelaku yang tega membunuh korban dengan cara keji. Selain mencari pelaku, polisi juga mencari potongan tubuh janda beranak 2, yakni kepala dan kaki sebelah kiri, yang hilang mulai pangkal paha, serta kaki kanan yang hilang mulai lutut. Saat ini, tim Tiger Satreskrim Polres Ngawi bersama-sama dengan Ditreskrimum Polda Jatim dan juga rekan-rekan Satreskrim di jajaran Polres lingkungan Polda Jatim sedang berusaha keras untuk mengungkap siapa pelaku dari peristiwa ini. Tubuh yang belum ditemukan. Ya, jadi untuk bagian tubuh yang hilang saat ini masih dalam proses pencarian. Adapun perkembangan nanti akan kami sampaikan lebih lanjut. Sebelumnya, Yusuf, warga desa Dadapan, Kecamatan Kendal, Ngawi, menemukan koper warna merah saat membuang sampah. Karena curiga, koper dibuka. Yusuf sontak kaget karena koper berisi mayat dan segera melaporkannya ke polisi. Mau membuang sampah di tempat pembuangan sampah. Nah, terus melihat ada paket besar di selokan di sungai. Nah, terus dia mendatangi karena mungkin dia berpikiran itu barang berharga. Terus akhirnya dipegang, kok berat, akhirnya dia merasa
ragu-ragu untuk melihat barang itu karena itu takutnya barang berharga. Hanya dibuka sedikit, buka bungkusnya, terus dalamnya koper yang misterius. Harusnya saya dari sawah langsung pulang ke lokasi. Di lokasi di situ sudah kelihatan kopernya sudah terbuka sedikit larikannya, terus saya konfirmasi ke Polsek. Polisi yang tiba di lokasi melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengidentifikasi jenazah korban. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi. Saudara, sebuah minibus yang mengalami pecah ban di Jalan Tol Ngawi oleng sehingga menabrak bus rombongan pengantin lalu terguling. Akibatnya 2 korban tewas dan 6 orang terluka. Dan satunya jadi ibunya saya itu. Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Ngawi, tepatnya di kilometer 566 masuk Desa Bangunrejo Kidul, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Minggu pagi. Akibatnya 2 orang tewas seketika, yakni Titin Khotimah berusia 39 tahun dan Rifan Rafa, balita berusia 1 tahun lebih 7 bulan. Keduanya warga Desa Margasari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Tengah. Sedangkan 6 korban luka-luka dilarikan ke Rumah Sakit Widodo Ngawi. Kejadian bermula saat mobil minibus yang dikemudikan Teguh Rizal, warga Kabupaten Purwakarta, membawa 8 orang penumpang. Mereka dalam perjalanan menuju Madiun untuk menjenguk kerabat yang sakit. Di lokasi kejadian, minibus tiba-tiba alami pecah ban belakang, sehingga mobil oleng menabrak bus rombongan pengantin asal Tulung Agung di jalur cepat, yang dikemudikan Arif Bagus, warga Kabupaten Tulung Agung. Sehingga minibus terpental dan terguling. Ada kayak terasa ada benturan dan mobil setengah agak kedorong gitu. Nah terus saya kan nggak mungkin berhenti langsung, saya berhenti pelan-pelan, tengok kiri dulu, sen kiri, baru saya berhenti ke bahu jalan. Saya dan kru saya serta penumpang saya menengok ke belakang itu ditengok nggak ada apa-apa. Nah terus lanjut menengok ke bodi bis, loh itu ada benturan, ada bekas goresan. Nah, terus saya melaju lagi untuk mencari rest area terdekat, mencari info, tanya ke Bapak Satpamnya rest area 575 tadi. Terus diketahui ada kecelakaan gitu. Ya. Kini pengemudi yang terlibat kecelakaan masih diperiksa unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Hasil olah TKP dan keterangan saksi di TKP bahwasanya kendaraan Sigra pecah ban belakang sebelah kiri sehingga tidak bisa menguasai laju kendaraan, banting ke kanan menabrak bus sehingga masuk ke parit. Penumpang di dalam mobil itu berapa orang, Komandan? Untuk penumpang sebanyak 8 orang termasuk driver. Untuk yang korban yang meninggal di mana, Komandan? Terima kasih. Jadi untuk korban kondisi luka berat dievakuasi Rumah Sakit Widodo, namun demikian akhirnya meninggal dunia. Dua-duanya ini? Siap. Satu balita itu ya, Komandan? Siap. Kedua korban tewas kemudian dibawa ke ruang jenazah RSUD Dr. Suroto Ngawi. Dirgo Siono melaporkan dari Ngawi. Saudara, 2 pencuri motor nekat beraksi di 2 lokasi berbeda hanya dalam hitungan jam. Pelaku menggondol motor di tempat indekos kemudian berlanjut di kantor koperasi. Aksi para pelaku tersebut terekam kamera pengawas. Pencurian sepeda motor terjadi di sebuah rumah kos di kawasan Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Meraura, Kabupaten Tuban. 2 pelaku terlihat tenang saat membawa kabur sepeda motor milik korban. Ironisnya dalam hitungan jam, kedua pelaku kembali beraksi, kali ini di kantor koperasi kawasan Desa Tuwiri Wetan, Tuban. Bahkan pelaku beraksi dengan berboncengan motor hasil curian di lokasi pertama. Pelaku leluasa menggondol motor karyawan yang terparkir di halaman koperasi. Karena saat itu para karyawan sedang sibuk menggelar rapat kerja di kantor koperasi sehingga pengawasan kurang. Korban baru mengetahui kehilangan motor usai rapat selesai. Kronologinya pagi untuk karyawan kita briefing sampai sekitar jam 9-an. Jam 9 teman-teman sekitar jam setengah 10 yang punya motor itu mau keluar ke lapangan, ternyata motornya udah tidak ada, udah dibawa. Terus saya cek CCTV, ternyata udah ada yang maling itu dari pencurian itu. Ternyata pencurian saya lapor ke Polsek, habis itu lapor ke Polsek, ternyata yang dipakai nyuri itu juga hasil curian dari Tuwiri, dari kos-kosan Tuwiri sih bilangnya gitu dari pihak Polsek.
Pencurian motor di dua lokasi masih satu kecamatan ini sama-sama terekam kamera CCTV atau pengawas dan pelakunya adalah dua orang yang sama. Kemudian untuk pelaku kami masih dalam penyelidikan. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak Polres Buser, Jatanras untuk melakukan penyekatan maupun penyelidikan lebih lanjut. Itu pencuriannya dilakukan pukul berapa ya? Ya, untuk terjadi pencurian tadi pukul 6, yang kedua sekitar pukul 9. Kini polisi masih melakukan penyelidikan berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi di lokasi kejadian. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, ratusan pehobi dari berbagai daerah ikut meramaikan kontes merpati hias tingkat nasional di Mojokerto. Sebanyak 45 kelas perlombaan disediakan panitia, mulai kelas biasa hingga bergengsi. Kriteria pemenang kontes dinilai dari postur tubuh, kepala, kaki, bulu, serta kesehatan merpati. Kontes merpati hias tingkat nasional digelar di Desa Puloniti, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Minggu pagi. Menampilkan merpati hias mulai jenis endemik Indonesia hingga impor, seperti merpati Jawa Sungut, Brongsong, Gondok, Kipas, Jacobin, Modena, Maltese, hingga merpati GPH. Sebanyak 45 kelas perlombaan disediakan panitia, mulai kelas biasa hingga bergengsi. Kriteria pemenang kontes dinilai dari postur tubuh, kepala, kaki, bulu, serta kesehatan merpati. Para peserta kontes mengaku butuh perawatan ekstra agar menghasilkan merpati hias berkualitas hingga siap dilombakan. GBH atau Jerman Beauty Homer, ada chop santinet, ada chop blondinet, ada shocking ya, yang jadi idola para pecinta merpati. Shocking rata-rata kelasnya paling tinggi itu ya. Teman-teman hampir semuanya mempunyai maskot sendiri, mempunyai apa istilahnya merpati yang diandalkan, sehingga kebanyakan memang merpati-merpati yang sudah pernah juara. Sukanya ya karena hobi ya, seneng lah ketemu teman, saudara gini seneng. Cuma dukanya kalau pas ini kan harga lagi turun. Kelas A bisa diisi ya, puter. Itu aja sih, kalau perawatan apa mudah sekali. Untuk peserta kontes merpati hias kali ini diikuti dari berbagai wilayah, termasuk yang paling utama, yang paling banyak ya, itu wilayah Jawa Timur memang, termasuk Kediri, Malang, Lamongan, dan Mojokerto, Surabaya, juga Jombang. Dan untuk yang luar kota ada Jawa Tengah, dari Jogja, dari Solo, dan juga ada yang dari Bogor. Sedangkan untuk kriteria dari penilaian itu tergantung dari setiap jenis merpati, karena setiap merpati mempunyai standar penilaian masing-masing. Diharapkan dengan adanya kontes ini dapat meningkatkan perekonomian peternak merpati hias. Selain itu, juga dapat menarik minat pehobi merpati yang baru. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imandari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas, dan salam SCTV.